Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat subscriber dan sahabat-sahabat teknik motor official dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini di hari ulang tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2024 ini, kita akan mempelajari kelistrikan relay klakson untuk semua jenis motor Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan lain-lain. Adapun komponen-komponen yang diperlukan dalam sistem kelistrikan relay klakson ini adalah aki, kemudian kunci kontak, tombol klakson, relay, dan klakson. Itulah komponen-komponen yang diperlukan. Kemudian fungsi dari masing-masing komponen ini, aki ini adalah alat yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik DC sebesar 12 volt yang akan berfungsi juga sebagai sumber arus listrik untuk mensuplai arus listrik di dalam sistem kelistrikan klakson ini. Kemudian kunci kontak ini adalah alat yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari aki menuju ke relay klakson. Kemudian tombol klakson ini adalah alat yang berfungsi untuk menghubungkan arus listrik negatif menuju ke relay klakson. Kemudian relay ini adalah alat yang berfungsi sebagai saklar magnetik atau saklar otomatis yang berfungsi untuk menghubungkan arus listrik negatif dari pin 30 menuju ke pin 87 sehingga arus listrik negatif bisa mengalir menuju ke klakson. Kemudian klakson ini adalah alat yang berfungsi sebagai perubah arus listrik menjadi energi suara. Inilah fungsi dari klakson. Itulah fungsi dari masing-masing komponen yang terdapat di dalam sistem kelistrikan relay klakson. Adapun sistem mengalirnya arus listrik dalam kelistrikan relay klakson ini dimulai dari aki sebagai sumber arus listriknya. Aki mengalirkan arus listrik positif dengan arus listrik negatif. Arus listrik negatifnya ini menuju ke ground atau ke bodi motor, kemudian menuju ke tombol klakson, dan menuju ke relay klakson. Untuk kemudian nanti diteruskan oleh relay klakson ini menuju ke klakson. Sedangkan arus listrik positifnya ini mengalir dari aki menuju langsung ke klakson yang pertama. Kemudian yang kedua, arus listrik positifnya ini mengalir dari aki menuju ke kunci kontak. Setelah menuju ke kunci kontak dan dihubungkan oleh kunci kontak, arus listrik akan mengalir menuju ke relay klakson. Kemudian setelah itu relay akan bekerja ketika tombol starter, tombol klakson ini ditekan atau dihubungkan sehingga arus listrik negatifnya ini dapat menuju kumparan ke pin 86 ini, menuju kumparan yang terdapat di dalam relay klakson ini. Demikian juga arus positifnya dari aki yang berasal dari aki menuju kunci kontak mengalir ke relay klakson. Sehingga ketika kumparan yang terdapat dalam relay klakson ini teraliri arus listrik, terjadilah di sini medan magnet. Nah, sehingga medan magnet ini akan menarik katup dari pin 30 dan pin 87 ini sehingga arus negatifnya ini bisa terhubung menuju ke klakson. Karena arus listrik dan positif dan negatif mengalir ke klakson, maka klakson akan menyala atau mengeluarkan bunyi. Seperti itulah sistem mengalirnya arus listrik dari kelistrikan relay klakson ini. Dan sebagai catatan bahwa tombol klakson, arus listrik yang mengalir menuju tombol klakson ini haruslah arus listrik negatif. Demikian juga
yang menuju ke relay, ke pin saklarnya ini harus juga arus listrik negatif. Kenapa demikian? Karena ini untuk memperkecil kemungkinan terjadinya arang di dalam tombol klakson maupun di dalam relay klakson, sehingga percikan api yang terjadi dalam tombol klakson dan relay klakson ini, kalau arus listrik yang dimasukkan adalah arus listrik negatif, ini akan semakin kecil, lebih kecil daripada kita memasukkan arus listrik positif. Karena arus listriknya itu akan tertahan dulu di dalam kumparan. Jadi tidak boleh sampai terbalik. Jadi demikian proses dari sistem kelistrikan yang terdapat dalam kelistrikan relay klakson ini. Jadi mudah dan sederhana. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa, kalau ingin berbagi ilmu kepada teman-teman yang lain, silahkan di-share video-video kami ini ke media-media sosial teman-teman. Di-share ke teman-teman semua, sehingga teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita sampaikan ini. Dan untuk teman-teman, jangan lupa di-like dan di-subscribe untuk terus mendukung channel kami ini untuk bisa lebih berkembang lagi, sehingga kita terus bisa menampilkan, bisa memberikan kontribusi kepada teman-teman semuanya dalam hal berbagi ilmu tentang kelistrikan, teknik kelistrikan ini. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.